Hai semua anak-anak kelas 4 yang ada di rumah. Apa kabar? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini masih bersama Miss Dewi dalam mata pelajaran tematik. Kali ini kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai keadaan alam. Yang kedua, menjelaskan contoh-contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Yang keempat, menggambar sesuai kreasi. Yang kelima, mendiskusikan contoh pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita simak bersama-sama penjelasannya. Ya, coba anak-anak perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari bersama-sama. Dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki udara yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebun tanaman perkebunan. Contoh tanaman yang ditanam di dataran tinggi antara lain ada teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua itu dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Banyak masyarakat dataran rendah bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang. Pantai. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Umumnya, masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, penduduk daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Ya, anak-anak, dari pekerjaan yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, kita bisa membuatnya dalam bentuk diagram Venn. Apa yang sudah kamu ketahui dari pekerjaan sekitarmu, kita bisa membuatnya dalam diagram Venn. Bandingkan dua pekerjaan yang ada di sekitarmu dengan menggunakan diagram tersebut. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Contohnya anak-anak bisa lihat di lingkaran yang ada di gambar di sampingnya ini ya. Ada misalnya pekerjaan penanam teh. Aktivitas yang mereka lakukan menanam bibit teh. Hasilnya tanaman teh yang masih kecil. Nah, pekerjaan di perkebunan teh juga ada pemetik teh. Aktivitasnya memetik daun teh muda. Hasilnya adalah daun teh. Nah, tempat kerjanya ini sama-sama di dataran tinggi. Iya, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Contohnya, menjaga kelestarian pohon bakau. Pohon bakau ini ada di pantai yang bisa dimanfaatkan untuk menahan air laut. Apabila rusak dan ditebang secara berlebihan, maka akan terjadi pengikisan pantai atau abrasi. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak, ini adalah gambar tanaman bakau yang ada di pantai. Manfaat tanaman bakau ini apa ya anak-anak? Yang pertama adalah melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak.
Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, manfaat dari bakau adalah menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Selanjutnya, apa sih fungsi tanaman bakau? Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Baik, selanjutnya adalah manfaat tanaman bakau menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Dan yang terakhir adalah mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, anak-anak, tanaman memberikan banyak manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai penilaian tokoh dalam cerita. Salah satu unsur intrinsik yang membangun cerita adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh cerita akan mengalami serangkaian peristiwa. Tokoh dalam cerita memiliki sifat yang dapat dibedakan menjadi tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan belajar memberikan penilaian terhadap tokoh dalam cerita. Kamu dapat menilai tokoh dari segi watak, kebiasaan, dan perilaku tokoh. Penilaian yang kamu berikan harus disertai alasan. Kamu juga dapat mengungkapkan kesukaan dan ketidaksukaan terhadap tokoh dalam cerita. Jangan lupa sertakan alasan yang masuk akal. Nah, perhatikan contoh berikut. Ini adalah salah satu judul cerita tokoh kancil yang cerdik dan suka menolong. Nah, tokoh kancil ini apakah kalian suka atau tidak suka? Misalnya, kalau kalian suka dengan tokoh kancil, alasannya suka, dia cerdik dan selalu menggunakan kecerdasannya untuk menolong temannya. Kalau misalnya kalian tidak suka, berikan alasannya. Alasan tidak suka adalah kancil selalu menolong dengan menggunakan berbagai cara untuk mengalahkan musuhnya, seperti membodohi orang lain. Nah, seperti itu ya anak-anak, cara memberikan tanggapan atau penilaian terhadap tokoh dalam cerita. Apakah anak-anak suka dengan tokoh dalam cerita tersebut ataupun tidak suka, yang disertai dengan alasannya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan kembali di pembelajaran 2. Perhatikan gambar berikut ini. Apa pekerjaan yang terlihat seperti gambar? Pernahkah kamu membayangkan siapa yang merancang gedung bertingkat yang sangat tinggi? Pekerjaan manusia itu bermacam-macam. Contoh pekerjaan manusia adalah salah satunya itu arsitek. Arsitek merancang sebuah bangunan. Seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas. Gambarnya harus mirip dengan aslinya. Gambar yang mirip dengan aslinya disebut gambar bentuk. Apa yaitu gambar bentuk anak-anak? Gambar bentuk adalah gambar yang meniru bentuk objek atau benda dengan mengutamakan kemiripan rupa. Gambar bentuk dibuat pada media 2 dimensi dengan menerapkan unsur-unsurnya, itu ada unsur garis, bidang, warna, tekstur, dan gelap terang. Objek gambar bentuk dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, alam, dan benda-benda di sekitar.
Menarik ya anak-anak, bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik. Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Coba anak-anak bayangkan, jika ukuran bangunannya tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Ayo anak-anak, kita akan pelajari bersama-sama. Nah, ini adalah contoh, kita akan belajar contoh sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Miss yang mau bertanya untuk anak-anak, masih ingatkah kamu mengenai simbol-simbol sila-sila Pancasila? Menurut kalian, sikap jujur termasuk pengamalan sila keberapa ya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila kedua itu ada rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila ketiga ada pohon beringin. Bunyinya persatuan Indonesia. Yang sila keempat simbolnya kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, simbolnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, anak-anak harus ingat simbol dan bunyi dari sila-sila Pancasila. Nah, kita akan lihat makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga rela untuk diatur. Kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka, setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan harus kita jaga, harus kita syukuri. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Yang terakhir, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jadi, anak-anak sudah tahu ya kalau jujur itu merupakan pengamalan dari sila keberapa? Iya, benar. Sila pertama. Berarti seorang arsitek harus mempunyai nilai yang jujur. Berarti kalau arsitek itu sudah jujur, berarti dia sudah mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini di tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1 dan 2. Kita akan lanjutkan kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.